Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ar-Rahman, asisten lab untuk mata praktikum dasar pemrograman 2. Pada keempat kali ini kita akan membahas array dan pointer pada Pascal. Array merupakan kumpulan data yang sejenis dan disimpan di dalam memori komputer. Setiap elemen array dibedakan atas indeksnya. Indeks adalah batas bawah dan batas atas indeks yang menyatakan jumlah anggota dalam array. Beberapa indeks dapat dibuat sekaligus dengan simbol pemisah adalah tanda koma, yang berarti dimensi array lebih dari satu. Elemen boleh bertipe apa saja, tetapi indeks tetap tipenya harus ordinal. Sintaksnya adalah var, nama variabel, titik, array batas bawah, titik batas atas, tipe data. Ini adalah contoh dari program array-nya. Di sini kita mau buat program buat array, use clt, titik koma jangan lupa, kemudian var, makanan, var, variabel nama, kemudian array-nya. Nah, ini adalah yang disebut ordinal, yaitu 1 sampai 5. Artinya nilainya berurutan ordinal ya. Of string. Nah, tipe datanya menggunakan string. Oke, kemudian integer ini sebagai penanda dari array-nya gitu. Kita kan mau nampilin, karena kita mau menggunakan perulangan. Nah, variabel ini adalah untuk menampilkan hasil makanannya gitu. Di sini clear screen untuk menghapus. Kita inisialisasi dulu untuk makanan 1 yaitu sushi, 2 nasi goreng, 3 mie goreng, 4 croissant, 5 pizza. Nah, di sini kita akan mencetak makanan 1 sampai makanan 5 dengan for loop. Ini for i sama dengan 1, itu length makanan. Maksudnya adalah for kita akan mengulangi nilai i berangkat 1 sampai panjangnya si makanan atau lebarnya si makanan ini. Jumlah dari arahnya kan udah 5 panjangnya gitu ya. Panjangnya kan 5. Berarti nanti dia akan mengulang 5 kali gitu. Seperti ini antara hasil outputnya. Oke, kemudian ada set. Suatu set atau himpunan adalah suatu kumpulan dari objek yang mempunyai urutan yang dianggap sebagai suatu kesatuan. Tiap-tiap objek di dalam set disebut dengan anggota atau member atau elemen himpunan, elemen of the set. Anggota-anggota dari set harus mempunyai tipe yang sama dan disebut dengan base type, dan base type harus berbentuk tipe data sederhana yaitu bertipe ordinal. Itu integer, boolean, char, scalar, kecuali real. Sintaksnya adalah of tipe ordinal. Ini adalah contoh dari pembuatan set. Himpunan set of 1.9. Di integer ini untuk mengecek apakah angkanya ada di dalam set tersebut atau tidak. Kita membuat inisialisasi nilai dari himpunan 1 itu ada apa aja. Karena ini kan 1 sampai 9, kita bisa aja buat 1 sampai segini, 1, 3, 8, 9 gitu. Kemudian i sama dengan 3. Jika i yaitu 3 di dalam himpunan 1, maka akan menampilkan nilai i-nya gitu. Kalau kita menggunakan percabangan if, maka akan tampil seperti ini. Jika tidak, maka akan kosong intinya. Kemudian record. Sebuah record berisi beberapa komponen atau fields yang dapat berbeda tipenya. Setiap fields adalah list identifier dipisah koma, diikuti oleh simbol titik 2 dan sebuah tipe. Deklarasi tipe data record diawali dengan kata cadangan record dan diikuti oleh suatu daftar field dan diakhiri dengan kata cadangan n. Sintaksnya type record daftar field n. Contohnya adalah seperti ini. Program belajar record, Mrs. CT. Nah, ini adalah kita sebut tadi tipe data record. Tipe nama recordnya sebenarnya record. Ini adalah nama, ini adalah fieldnya. Itu ada nama lengkap, terus tipe dari string, nama panggilan, kelas, umur, jenis kelamin, dan jangan lupa kita menggunakan n titik koma untuk menutup dari recordnya sendiri. Kemudian setelah itu, karena ini adalah record dan ini adalah bukan variabel, maka kita akan membuat lagi variabel dengan nama siswa dengan isinya adalah data siswa gitu. Jadi kita membuat variabel nama siswa ya, membuat variabel siswa, kemudian isinya variabel siswa itu adalah si recordnya ini gitu. Kemudian masuk bikin clear screen untuk menghapus, kemudian siswa titik nama lengkap. Ini adalah kita akan membuat nilai baru untuk nama lengkap, itu dengan memanggil nih, dari variabel ini siswa titik nama lengkap, karena siswa ini adalah sudah terkoneksikan dengan data siswa gitu. Kita langsung masukin budi pekerti dan nama lengkap bla 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 selanjutnya. Nah, untuk mengeprint juga sama, tinggal write koma siswa nama lengkap dan begitu seterusnya sampai jenis kelamin, dan jangan lupa untuk n titik.
Oke, kemudian ada statement with. Statement with menyebutkan pengenal record sehingga penggunaan field selanjutnya tidak perlu menyebutkan pengenal record. Contoh, with record mahasiswa dibikin npm nama nilai n. Nah, ini contohnya itu kayak gini, sama kayak tadi, tetapi perbedaannya adalah untuk mengeprintnya kita hanya menggunakan langsung nama lengkap, nama panggilan, kelas, umur, jenis kelamin. Sama seperti juga untuk yang with do ini, kita langsung mengaplikasikan atau memberikan nilai baru kepada nama lengkap tanpa menggunakan siswa titik. Ya, lihat ini. Nah, ini kan dia pakai siswa titik nama lengkap, dan yang ini enggak, karena menggunakan with statement do. Inilah statementnya siswa. Nah, siswa bikin nama lengkap, nama panggilan, kelas, umur, jenis kelamin. Untuk menampilkannya juga bisa menggunakan with statement do ini. Siswa, nama lengkap, nama siswa di sini, nama lengkap, nama kelas, umur, dan lain sebagainya. Kemudian ya itu ada pointer. Tipe pointer adalah data yang berisi suatu alamat yang menunjuk ke lokasi tertentu. Bila pointer berisi alamat dirinya sendiri, maka pointer tidak menunjuk ke manapun, yang disebut dengan nil atau null. Tipe data pointer ini dipergunakan untuk keperluan pengalamatan pada memori. Contohnya pengalokasian variabel dinamik. Nilai suatu variabel pointer dapat diisi dengan cara menggunakan prosedur new atau getMem dengan operator and, add atau akeong yang menggunakan fungsi ptr. Jadi contoh dari program pointer sederhana. Di sini kita membuat variabel ada dua, yaitu angka, yaitu angkanya sendiri atau nilainya, value-nya, dan pointer angkanya. Ini adalah pointer yang petunjuknya. Itu perbedaannya adalah menggunakan tanda atas ini, topi, topi segitiga atas ini. Kita di sini angka 100, kita menginisialisasi variabel angka 100 ini, angka dengan nilai 100. Kita akan tampilkan angka variabel angka berisi 100. Kemudian kita mengarahkan pointer angka, kita membuat pointer lagi untuk si angka ini menggunakan add. Pada menunjukkan nilai pointer angka. Jangan lupa untuk pointer, untuk menampilkan ya, jangan lupa kita menggunakan tanda topi di akhir. Gitu. Selanjutnya angka 74. Nah, angka 74 maka berarti pointernya menunjukkan nilai angka yang baru, yaitu 74. Oke. Untuk ACT-nya kita akan menggunakan ini. Oke, di sini sama kayak tadi sebelumnya yang ini. Di sini kita akan menampilkan nama npm-nya juga kelas. Tetapi karena di sini kan langsung ya kita menilai dari nama lengkapnya. Tapi untuk ACT pada kali ini kita akan menggunakan readline, yaitu dengan memasukkan inputan dari user. Kita masukin pelajar. Masukin, kemudian npm. Oke, kita masukkan kelas kita. Untuk kelas kalian untuk masukinnya sendiri ya, sendiri. Nah, akan tetapi seperti ini. Ini untuk ACT-nya. Lalu untuk LA-nya, saya akan menjelaskan sedikit untuk LA-nya. Nah, di sini kita akan membuat menu atau ya bisa disebut menu program. Di sini ada pilih angka integer, kemudian pointer, dan bla bla. Ini adalah kumpulan dari yang tadi sebelumnya. Ada array, ada set atau himpunan, kemudian ada yang namanya pointer. Oke. Nah, sini saya akan jelasin dikit. Nah, di sini kita membuat variabel pilih untuk membuat percabangan pilih sama dengan 1. Nah, untuk if pilihan sama dengan 1 digunakan untuk menu makanan. Nah, ini adalah yang sebelumnya adalah percabangan if ya. Nah, kalau misalkan program ya kalian pilih 1 maka akan masuk ke program array. Ini sama seperti tadi kita akan menampilkan menu makanannya apa saja. Kemudian untuk yang menu kedua kita menampilkan set ya gitu kan. Kita cek apakah nilai 3 ada di himpunan 1, maka ada. Selanjutnya untuk pilihan ketiga menunya adalah kita berisi pointer. Gitu. Nah, ini pilih koma koma angka. Nah, ini pilih ini untuk variabel pilih digunakan untuk memilih menu di sini. Kemudian I adalah untuk perulangan di bagian makanan. Kemudian angka digunakan untuk di pointer.
Mari kita running dulu programnya. Oke, makanan satu akan tampil sushi, nasi, mie goreng. Oke, selanjutnya untuk ke yang kedua yaitu adalah cek angka. Apakah nilai 3 ada di himpunan satu? Oke, ada ternyata. Kemudian apakah kemudian kita coba ganti nilainya. Apakah katakan 4 ganti 4 ya. Apakah dia akan tampil? Tidak, dia akan kosong karena hanya percabangan if doang. Gitu. Kecuali ada else-nya baru biarkan akan tertampil. Kita ganti lagi. Kemudian untuk yang ketiga yaitu adalah pointer. Nah, di sini pointernya seperti yang tadi kita tunjukkan pada sebelumnya, angkanya ada 100, kemudian kita membuat pointer untuk angka menggunakan ini add angka gitu. Pointer, variabel pointer angka adalah pointer untuk angka gitu menggunakan add. Untuk menampilkannya jangan lupa pakai standar topi ini. Kemudian apabila kalian salah masukin gitu ya 4. Nah, kita akan masuk ke percabangan else-nya yaitu terima kasih telah menggunakan program ini. Kemudian end titik. Oke. Mungkin sekian untuk video pada pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di Jimit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.